Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pendengar presentasi saya saat ini. Perkenalkan, nama saya Deborah Ratu Srikani Natasha Panjaitan, kelas 10 IPS 2, SMA BPK Penabur. Saya ingin mempresentasikan pembelajaran tentang perkabelan. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kalian mengerti nggak sih pengkabelan itu apa? Oke, aku kasih ilustrasi. Kita berbicara. Nah, suara yang kita ucapkan tuh gimana sih bisa terdengar ke orang yang kita ajak bicara? Itu tuh biasanya menggunakan media transmisi. Nah, kalau kita berbicara, media transmisinya tuh udara. Sebenarnya hampir sama jaringan komputer, karena jaringan komputer juga membutuhkan media transmisi. Tapi bedanya, media transmisi jaringan komputer tuh banyak banget. Ya nggak banyak-banyak banget sih, cuman ada media kabel, gelombang radio atau wireless, infrared, bluetooth, ataupun media cahaya atau fiber optik. Nah, kebanyakan media transmisi ini berjenis kabel. Nah, setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda-beda. Karena itu, dibuatlah pengenalan tipe kabel. Kabel twisted pair adalah jenis kabel yang biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan sebagian besar jaringan internet modern. Sepasang kabel ini membentuk sebuah jalur yang dapat mengirimkan data. Pasangan kabel ini dibuat saling melilit untuk memberikan perlindungan terhadap crosstalk atau yang disebut juga gangguan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang berdekatan. Ketika arus mengalir melalui sebuah kawat kabel akan menciptakan medan magnet kecil melingkar di sekitar kawat. Ketika dua kabel dalam sebuah sirkuit listrik ditempatkan berdekatan dan medan magnet mereka adalah kebalikan dari satu sama lain, dengan demikian dua medan magnet akan saling menghilangkan satu sama lain. Pasangan kabel tersebut juga akan menghilangkan setiap medan magnet yang berasal dari luar kabel. Dengan memutar kabel, maka akan dapat meningkatkan efek saling menghilangkan medan magnet dan secara efektif dapat memberikan perlindungan pada kabel jaringan. Pada umumnya ada dua jenis kabel twisted pair, yaitu unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP. Oke, jenis-jenis kabel twisted pair. Yang pertama ada kabel UTP, yaitu media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel ini digunakan dalam berbagai jaringan. Dari 8 kabel atau RJ-45, tembaga individu masing-masing tertutupi oleh bahan isolasi. Biasanya digunakan untuk menghubungkan ke sebuah LAN, khususnya internet. Kabel di setiap pasang melilit satu sama lain. Faktor yang membedakan kabel UTP dengan kabel lainnya yaitu memiliki impedansi 100 ohm. Maksimal panjang kabel UTP adalah 100 meter. Seperti gambar yang di atas. Oke, kabel STP. Hampir sama dengan kabel UTP karena pasang kawatnya dibungkus dengan foil logam atau serabut logam. Tujuannya untuk mengurangi gangguan seperti medan magnet dan lain-lain. STP dapat dikombinasi dengan RJ-45 atau bisa juga dengan STP data konektor. Maksimal panjang kabel 100 meter sama dengan UTP. Kabel STP ini lebih banyak digunakan untuk pengaplikasian outdoor seperti kabel yang menuju AP di tower karena lebih tahan dari noise. Oke, standar perkabelan. Setiap kawat di dalam kabel jaringan memiliki fungsi yang berbeda sehingga kita tidak bisa asal crimping. Ada 2 standar pengkabelan yang paling sering digunakan yaitu EIA-TIA 568A dan EIA-TIA 568B. Dengan cara mengurutkan susunan kabel berdasarkan warna.
seperti gambar yang ada. Gambaran di samping kiri merupakan EIA garis TIA 568. Susunan kabel dengan standar EIA garis TIA 56A dimulai dengan kabel berwarna putih hijau, maka susunan kabel akan menjadi seperti berikut. Yang pertama, putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih orange, yang keempat biru, kelima putih biru, keenam orange, ketujuh putih coklat, kedelapan coklat. Gambar yang di kanan, EIA garis TIA 568B, susunan kabel dengan standar EIA garis TIA 568B dimulai dengan warna putih orange. Urutan lengkap kabel dengan standar ini seperti berikut. Yang pertama putih orange, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, dan kedelapan coklat. Kabel strain. Kabel yang ujung awal dengan ujung akhir kabel memiliki urutan pin yang sama. Kabel ini memiliki ujung awal dan ujung belakang yang sama-sama memiliki susunan pin EIA garis TIA 568B. Contoh kabel strain dengan standar pengukuran pin EIA garis TIA 568B adalah gambar yang ada di samping kiri. Kabel crossover. Susunan pin berlawanan atau berseberangan. Dan kalian bisa lihat contohnya seperti gambar yang ada di samping kanan. Bentuknya seperti crossover. Kedua kabel ini, strain and cross, sama-sama menghubungkan satu device ke device lain dalam jaringan komputer. Namun, device yang dihubungkan dengan masing-masing jenis kabel berbeda. Oke, alat yang dibutuhkan. Pertama, kabel UTP atau STP. Tentukan berapa panjang kabel dan berapa jumlah kabel yang dibutuhkan. Kualitas kabel juga berbeda pada tiap merek-mereknya. Yang kedua, RJ45 yang nanti akan digunakan sebagai konektor kabel. Yang ketiga, crimping tool untuk melakukan pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP atau STP. Biasanya disebut crimping. Keempat, LAN tester ketika proses pembuatan kabel jaringan sudah selesai. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah testing. LAN tester ini digunakan untuk melakukan testing terhadap kabel jaringan. Indikasi apakah kabel berfungsi dengan normal bisa dari indikator bunyi, beep, LAN tester, atau bisa juga dari nyala lampu LED. Oke, sekarang cara pengkabelannya. Pertama, kupas bagian ujung kabel UTP, kira-kira cuma 2 cm aja kok. Terus, buka pilihan kabel, luruskan, dan urutkan kabel sesuai standar TIA garis EIA 368B. Ketiga, setelah urutannya sesuai dengan standar, potong dan ratakan ujung kabel. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ garis 45 dan jangan lupa pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Keempat, lakukan crimping menggunakan crimping tools. Tekan crimping tool dan pastikan semua pin atau kuningan pada konektor RJ garis 45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lain. Oke, langkah yang kelima itu adalah langkah terakhir, yaitu dengan mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester. Caranya, masukkan masing-masing ujung kabel, yaitu konektor RJ garis 45, ke masing-masing port yang tersedia pada LAN tester. Nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. Dan jangan lupa, pastikan ujung kabel UTP yang telah terpasang konektor RJ garis 45 dengan benar. Selubung kabel yang warna biru juga ikut sedikit masuk ke dalam konektor. Sekian presentasi saya saat ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.
Dan jika ada kesalahan kata-kata baik saya berbicara maupun yang ada di PPT, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi penonton.